Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan dia sang firman bagian yang berikutnya. Firman yang menjadi manusia. Saudara-saudara, kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, Yohanes 1 ayat 14 sampai 17. Yohanes 1 14 sampai 17 demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab menjelaskan kepada kita bagaimana Yohanes mengungkap satu misteri besar. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini yang disebut prainkarnasi, keinkarnasi. Bahwa dulu firman bersama dengan Allah. Bahwa dulu firman itu disebut Allah dalam kekekalan. Dalam kekekalan. Sang firman adalah Allah, bersama dengan Allah, dan dialah Allah. Dalam kekekalan. Kemudian masuk dalam kesementaraan. Maka istilah firman telah menjadi manusia. Nah, istilah menjadi manusia itu masuk ke dalam daging dan darah. Insaks. Masuk, jadi itu inkarnasi. Masuk ke dalam daging dan darah. Nah, istilah inkarnasi berbeda sekali dengan reinkarnasi. Itu bumi langit bedanya. Reinkarnasi itu adalah pengulangan. Orang mati hidup, mati hidup, mati hidup. Itu reinkarnasi. Inkarnasi adalah Allah menjadi manusia satu kali dan tidak berulang-ulang kali. Jadi sangat jauh pemahaman artinya. Nah, sekarang saudara-saudara yang kekasih, firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia. Ada di dalam daging dan darah menjadi utuh. Manusia yang sejati, bukan jadi-jadian, bukan makhluk yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa dikenali. Ini juga penting untuk kita sadari bersama, supaya kita jangan terjebak pada perangkap yang salah dalam konteks memahami apa sang firman itu. Nah, firman yang telah menjadi manusia itu diam di antara kita. Nah, ini menjadi amat sangat menarik, karena sesudah dia inkarnasi, masuk ke dalam daging dan darah, artinya menjadi manusia, dan sesudah menjadi manusia. Dia bukan manusia ajaib atau manusia jadi-jadian yang tidak bergaul. Tapi dia tinggal di antara manusia. Itu sebab disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ketika apa?
Kristus menyertai kita. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia itu, yang datang ke dalam dunia itu. Immanuel, maka imanen, dekat bersama. Ya, Allah yang bersama kita. Maka di dalam kata Immanuel tadi sekali lagi, Allah hadir di antara hidup kita di dalam Kristus Yesus. Kedekatan yang amat sangat. Kedekatan di mana kita bisa menyentuhnya, mendengarnya, melihatnya. Oleh karena itu di dalam paham agama Kristen perlu sekali untuk mengerti dan menyadari Kristus yang kita kenal, yang begitu dekat dan berpihak pada kita. Sebaliknya, kita juga harus menyadari betul betapa itu menyemangati orang Kristen. Bagaimana seharusnya orang Kristen dekat kepada tiap orang yang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupannya. Berpihak kepada orang-orang yang tersisihkan. Dekat dan hadir bersama dan memberi kekuatan dan penghiburan. Oleh karena itu inkarnasi Yesus Kristus menjadi sebuah lompatan yang dahsyat dari kekekalan masuk ke dalam kesementaraan. Dia yang diliputi oleh kemuliaan kini harus menjalani dunia di kehinaan. Dia yang tidak terbatas rela untuk membatasi dirinya di dalam kemanusiaan. Sehingga banyak aspek di dalam inkarnasi membuat dia melepas seluruh atribut keilahiannya yang disebut dalam Filipi mengosongkan dirinya. Nah, waktu mengosongkan diri itulah dia membatasi dirinya sebagai Allah, sehingga tidak heran kalau dia berkata, Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripadaku. Tidak heran kalau dia berkata tentang hari kiamat itu aku tidak tahu, hanya Bapa, malaikat pun tidak. Karena dia rela melepas atribut keilahiannya. Yang manusia masa kini, yang orang-orang sekarang dalam pelayanan justru mau embel-embel itu memenuhi dirinya. Seperti Adam mau sama dengan Allah. Begitulah kita sekarang mau sama, harap bisa lakukan apa saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa ajaib, betapa hebat, betapa luar biasanya inkarnasi. Semangat cinta kasih yang tidak bertepi, yang dinyatakan pada umat kepunyaannya, dan itu amat sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, firman yang menjadi manusia menjadi sebuah pemahaman pergumulan yang patut kita dalami dan kita pahami, supaya kita makin mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan ini. Ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita pahami. Nah, firman menjadi manusia, diam di antara kita. Nah, oleh karena itu tahapannya ya, pertama inkarnasi, Allah jadi manusia kan, yang firman itu. Dan waktu dia jadi manusia, dia tidak di gunung, dia tidak di lembah, dia tidak di tempat terpencil, dia tidak di tempat suci yang tidak tersentuh. Tetapi dia ada di antara kita, di antara manusia yang berdosa, di antara manusia yang hina dina, di antara anak-anak, di antara orang tua, di antara para janda miskin, di antara para orang-orang yang terkucilkan, orang yang kusta, yang sakit. Dia ada di sana, saudaraku. Sehingga sebuah keberadaan yang maha dekat dengan semua makhluk ciptaan dan keberpihakan yang sangat meneguhkan, yang membuat bergairah orang yang tersingkirkan di dalam kehidupan. Nah, itulah inkarnasi. Memberikan kegairahan yang limpah, kegairahan yang hebat, yang luar biasa hidup dalam hidup ini. Jadi, Kristus Yesus Tuhan itu, yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kita telah melihat kemuliaannya. Dari mana kita bisa melihat kemuliaannya? Karena kita melihat dia, Sang Firman yang mulia itu. Dan Yohanes menyaksikan tentang Yesus yang sudah datang, lahir, mati, bangkit dan naik ke sorga. Alangkah amat sangat luar biasanya. Yohanes melihat kemuliaan yang luar biasa. Yohanes melihat kemuliaan yang ajaib itu. Nyatalah kemuliaannya. Nyatalah luar biasanya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tentang pergumulan kehidupan? Bagaimana tentang dia yang penuh kemuliaan? Ya, sehingga nyata pada diri Yesus Kristus yang disebut sebagai anak tunggal Bapa, the only one, hanya satu-satunya, hanya dia, tidak ada duanya. Kita adalah anak-anak Allah, tapi bukan anak Allah. Kita anak-anak Allah majemuk, ada banyak. Yaitu setiap orang yang percaya. Anak Allah hanya satu. Itu istilah anak tunggal, the only one tadi. Ya, satu-satunya. Dia yang datang dan menjadi manusia itu. Tapi kalau saya bilang anak, saudara tidak perlu berasumsi seperti papa mama menikah lahir anak. Ini bukan itu.
Dia ada dalam kemahaan, dia Allah yang tidak tersentuh, tidak terpahami, tetapi rela masuk dalam kesementaraan. Karena itu, pantas kalau kita kurang mengerti secara sempurna keberadaan dia yang sempurna itu. Jadi kalau saudara kok susah ngertinya ya, kok susah memahaminya, ya wajar lah. Wong kita punya otak unlimited kok, terbatas setengah mati. Ya. Tetapi dia rela dekat dengan kita sehingga kita dapat mengerti semengerti yang dibutuhkan oleh diri ini. Betapa berpihaknya Allah kepada kita. Itu luar biasanya. Oleh karena itu inkarnasi menjadi sebuah bahasa yang terkomunikasikan. Yang bisa dipahami oleh orang yang menerima atau mendengarkan atau menyaksikannya. Puji Tuhan. Disitulah kita melihat kemuliaannya itu. Ya, disitulah kita melihat kemuliaan anak Allah yang hidup itu. Anak tunggal Bapa. Yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, istilah ini menjadi penting. Dia penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia apa? Karena dia adalah firman yang telah menyatakan diri. Inkarnasi, itu pertama. Kedua, dia adalah firman yang membuat kita dekat dengan Allah. Allah yang menyertai kita. Karena dia tinggal bersama dengan kita. Dan yang ketiga, di dalam seluruh aspek yang dikerjakannya, ia menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita dengan menebus segala dosa kita. Padahal dia datang ke dalam dunia, kita tidak membuka pintu baginya. Ia mau menolong kita, kita justru menyalibkannya. Bukankah seharusnya dia murka pada kita? Tapi dia berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya selalu membayangkan dan sadar betul kalimat itu diucapkan ke arahku, yang hidupku seringkali jahat ini. Yang hidupku penuh dengan lumuran dosa. Dan aku merasa aku adalah pendosa yang sudah ditebusnya. Dan aku harus hidup sesuai kehendaknya. Bukan dalam basa-basi. Bukan dalam kemunafikan. Bukan dalam bungkus-bungkus khotbah bagus. Tapi hidup rontok. Menjalankan betul-betul firman itu. Dan mengakui kalau gagal adalah gagal. Tidak memanipulasi apalagi mencari pembenaran diri. Harusnya itulah menghantam semua kita. Karena dia penuh cinta kasih. Kita sudah pernah menolaknya. Kita sudah pernah menyalibkannya. Kenapa terus? Karena dia tidak membalasnya. Dia menyatakan cinta kasihnya. Sampai akhirnya diselesaikannya. Dan ucapan itu adalah sudah selesai. Sudah genap. Kepadamu Bapakku serahkan nyawaku. Bayar nyawa Bikman Sirait pendosa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu dia membayar kita. Itu sebab Rasul Paulus berkata di dalam kasih karunia-Nya yang besar itu, dibayarnya kita tunai sehingga kita dibebaskan dari murka Allah. Ia menebus kita dari murka Allah karena kita ada di bawah murka Allah, hukuman Allah. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Dia. Begitulah hidup kita seharusnya terpuji. Melayani dengan tidak hitung-hitungan. Karena itu aneh, amat sangat tidak masuk akal kalau kita berhitung melayani Tuhan. Berhitung dalam memberi persembahan. Aneh, amat sangat tidak masuk akal. Kalau di otak kita hanya urusan angka, uang, rupiah, bagaimana keuntungan yang bisa kita dapatkan dari tugas pemberitaan. Aneh. Kita tidak bisa begitu. Tapi bagaimana kita seharusnya bergumul menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita untuk puji hormat bagi namanya. Supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Firman yang menjadi manusia telah dinyatakan kepada kita dan bagaimana kita bergerak di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita memahami Dia yang penuh kasih karunia. Memenuhi kehidupan kita dan hari-hari kita. Ini menjadi amat sangat penting. Jadi apa yang ada di dalam pergumulan kehidupan kita, apa yang kita jalani di dalam hari-hari kita, menjadi pergumulan penting untuk kita tumbuh kembangkan, supaya boleh kita hidup melayaninya. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ini perlu. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah, pikirkanlah. Jalankanlah apa yang menjadi kehendaknya. Supaya sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang harusnya menjadi semangat tiap orang Kristen.
Sehingga di dalam Sang Firman kasih karunia itu nyata. Dan di dalam Sang Firman kebenaran itu tak terbantah. Wow, luar biasa ya. Kasih karunia-Nya kita lihat, kita rasakan. Dan kebenarannya tak terbantah. Kebenarannya bersifat mutlak. Menguasai seluruh sudut hidup kita. Kebenaran yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih. Untuk dialah Sang Firman itu. Untuk dialah firman yang menjadi manusia. Maka Yohanes, dalam hal ini Yohanes Pembaptis, memberikan kesaksian tentang Yesus dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelumnya. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ketika mengatakan bagian ini, bagaimana menunjukkan ketika Yesus dibaptis, lalu dia mengatakan, ya yang datang pada aku membuka tali kasutnya saja, aku tidak layak. Maka dia yang datang yaitu Yesus Kristus. Yang datang ke dalam dunia ini. Yang datang kepada manusia. Yesus Kristus. Yang olehnya Yohanes Pembaptis berteriak, inilah dia. Dan menarik saudaraku, dia ini yang aku disuruh mendahului. Jadi kan Yohanes Pembaptis dulu baru Yesus. Karena mereka sejatinya adalah dari keluarga sepupuan. Maria dan ibu Yohanes Pembaptis masih ada saudaraan. Elisabet mengandung lebih dulu daripada Maria 6 bulan. Selisih Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan, memulai pelayanan pertama, baru kemudian Yesus. Apa dikatakan Yohanes? Bahwa inilah dia yang kumaksud itu. Yang sudah datang kemudian daripadaku. Akan datang dia yang mendahului aku. Sebab, lulu ini kok gimana ya? Kan Yohanes Pembaptis duluan lahir. 6 bulan di depan Yesus. Kan Yohanes Pembaptis duluan pelayanan. Dan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis tahu, sadar betul. Dia sudah ada sebelum aku. Bagaimana mungkin? Maka apa yang dibicarakan oleh Yohanes Pembaptis dengan segera menunjuk Kristus dalam kekekalan. Dia telah ada sebelum aku. Ya, di dalam kitab Injil Yohanes, pertama hal ini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, kedua oleh Yesus sendiri. Pada waktu Yesus berdebat dengan orang-orang Yahudi, dan dia pernah mengatakan satu kalimat hebat. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Marahlah orang-orang Yahudi. Karena bagi mereka Abraham Bapa suci. Bagaimana orang ini kurang ajar sekali bicara seperti itu. Kau ini siapa? Aku tahu bapak mamamu. Sombong kamu. Begitu mereka memarah. Durhaka kamu. Celaka kamu. Padahal memang betul Yesus tidak bohong. Yesus bukan sombong. Memang dia ada sebelum Abraham ada. Dia yang hidup. Yesus mengucapkan itu di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8. Begitu pula Yohanes 1 mencatat. Yohanes Pembaptis mengucapkan itu. Dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis memandang jauh dan melihat. Roh Kudus membuka mata dan memberikan dia bijaksana untuk memahami siapa Kristus itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia itu adalah firman yang menyatakan kasih karunia-Nya, yang olehnya di dalamnya kita beroleh keselamatan. Dan dia Sang Firman itu menyatakan kebenaran tak terbantah. Dan Yesus sudah mengatakan itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, kita boleh merasakan kebenaran itu. Dan Yohanes bersaksi, dia Sang Kekal, sudah ada sebelum aku ada. Aku memulai jalannya ketika dia datang ke dalam dunia. Yohanes tahu dia pembuka jalan, tapi Yohanes tahu yang dibukakannya jalan, yaitu Yesus, sudah ada sebelum dia ada. Wow. Yohanes meneropong jauh. Setiap orang yang cinta Tuhan punya kepekaan mendalam. Mereka diberi kepekaan mengerti kehendak Allah, firman Allah, sehingga mereka tidak ngomong asbun, tidak khotbah asal. Mereka mengerti firman dengan baik. Mereka mencintai firman sehingga mereka belajar baik-baik. Itu yang luar biasa. Nah seharusnya itu ada pada hidup kita. Seharusnya itu mewarnai hari-hari kita. Seharusnya itu yang kita jalani dalam keseharian kita. Supaya hidup kita berkenan kepadanya. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah ada sebelum Yohanes ada itu.
Dan dia mengatakan dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bagaimana Kristus itu datang menyatakan cinta kasih. Dalam hidupnya ia memelihara, memberi makan, memberi minum, menyelamatkan pesta rumah tangga di Kana. Ia menolong orang sakit dan menyembuhkannya, bahkan menghidupkan yang mati. Ia menghibur yang susah, ikuatkannya yang lemah. Tapi ia tak marah ketika semua mengkhianatinya. Kasihnya tetap nyata dari bukit Golgota. Di atas salib terurailah kata, ampuni mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana hukum Taurat yang diberikan oleh Musa memang betul. Yohanes Pembaptis ingin mengingatkan orang di zamannya, begitulah Yohanes pula mengingatkan orang lewat ucapan Yohanes Pembaptis. Musa memang nabi besar, karena telah membawa hukum Taurat, 10 hukum Tuhan yang menjadi dasar dari segala hukum dan kitab para nabi. Namun dikatakan, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Tuhan. Orang Israel disadar ingatkan bahwa Yesus Kristus itu lebih daripada Musa itu. Yesus Kristus itulah segala-galanya. Ini menakjubkan saudara. Disadar ingatkan bagaimana seharusnya orang Israel hidup. Disadar ingatkan bagaimana seharusnya orang Israel sadar. Ini menjadi menarik. Nah, oleh karena itu patut untuk kita pikirkan bersama bagaimana seharusnya kita hidup dan menyadari kehendaknya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Sesuai dengan apa yang dia mau. Dan hidup kita menjalankan, melakukan ketetapan-ketetapannya. Maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hari-hari hidup kita. Bagaimana keseharian kita diwarnai oleh kekuatan di dalam mengiring Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjalan dalam hidup kita, mari kita melakoni hari-hari kita untuk kita boleh berkenan kepada Allah kita. Mari kita berjalan sehingga kita tidak menjadi salah di dalam hari-hari kita. Bagaimana kita hidup seperti apa yang ditetapkannya. Inilah pergumulan kehidupan tiap orang percaya. Inilah hari-hari tiap orang percaya yang harus berjalan di dalam perjalanannya dan hidup seperti apa yang menjadi kehendak Tuhannya sehingga hidupnya menjadi hidup yang sungguh-sungguh. Camkan dan pikirkanlah itu dalam hidup kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga Musa, nabi besar, memberikan hukum Taurat, tetapi Kristuslah menggenapi Taurat. Sehingga kasih karunia menjadi nyata di dalam matinya, di dalam bangkitnya, dan naiknya ke surga. Ia berkata, ia akan datang kembali. Sebuah kepastian yang tak terbantah. Perjalanan hidup yang pasti di dalam Kristus, Tuhan kita. Logika mana mau melawan itu? Luar biasa. Dia pergi naik sorga dan dia akan datang kembali. Kalau dia bilang dia pergi ke sorga karena memang dia datang dari sorga, pasti tepat sampai sorganya. Kalau dia akan datang kembali karena dia sudah pernah datang, namun datang kembali bukan lagi untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tapi menghukumnya sebagai hakim yang adil. Karena kedatangan pertama adalah kasih karunia dan keselamatan, kedatangan kedua adalah closing dan penghukuman. Juru selamat, penuh kasih karunia, hakim adil akan menutupnya. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah sang firman hidup itu. Kepada dialah kita percaya. Karena itu perlu mengenalnya, mengertinya sebaik-baiknya. Jangan asal. Semoga kita punya kesadaran penuh. Kalau betul kita cinta Yesus, ayo belajar dong yang benar. Ngerti yang benar. Jangan asal. Sehingga kita mendalam menggali sepenuhnya. Jangan bilang, memang kalau dia Pak, khotbahnya jelek Pak, kurang bisa lah. Tapi urapannya luar biasa. Dari mana logika itu? Orang yang diurapi, dipimpin, dijaga oleh Tuhan. Orang yang dilindungi, diberkati Tuhan. Pasti dia dipakai Tuhan. Dan orang dipakai Tuhan, pasti adalah mengajar luar biasa. Mengajar luar biasa bukan berarti cara ngomongnya luar biasa. Isinya itu loh, bobotnya. Tidak semua orang bisa khotbah meledak-ledak. Ya, ada orang khotbah lembut, tapi isinya bobot mutu. Malah ada yang ledak-ledak, tapi isinya juga meledak-ledak, tidak karu-karuan. Sempal sana, sempal sini. Firman adalah firman. Jangan tambah, jangan kurangi. Taklukkan diri dan lakukan.
Tuhan menolong memberkati orang yang berkenan padanya. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Dia Sang Firman itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami, tolong pimpinlah kami di jalan kami supaya kami hidup berkenan padamu. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu demi Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, kami memohon, terpujilah Kristus Sang Firman hidup. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.